prinsip hidupmu adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, bermanfaat buat orang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Dia yang sudah membawa kita dari tidak mengenal Tuhan kepada mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita hadiahkan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pergi ke kampus naik motor, jangan lupa membawa udang, karena pujian Pak Rektor bahan ceramah saya pun jadi hilang. Bersama kita ini ada ketua yayasan, ada pembina yayasan, ada rektor, wakil rektor, dekan, civitas akademika, para habaib, alim ulama, sultan-sultan, ada wali kota, ada bupati, ada bapak kapolres, kapolresta, ada dandim, ada danrem, ada ketua ormas-ormas FPI, pemuda Pancasila. Udah 15 sudah. Lama saya ngapalnya nih. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelarnya, yang kecil tak disebut namanya. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya diundang, dalam undangannya kuliah umum. Bayangan saya di kelas dihadiri oleh beberapa mahasiswa dan mahasiswi. Maka saya bawalah pakaian anak muda. Ternyata di hadapan masyarakat Cirebon, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Judulnya sudah diberi, peran perguruan tinggi dalam memperkokoh NKRI menuju masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apakah Universitas Swadaya Gunung Jati ini mempersatukan NKRI? Banyak yang ragu. Gunung dengan laut tidak bersatu, betul? Garam di laut, asam di gunung, tidak bersatu. Di mana mereka bersatu? Di Universitas Swadaya Gunung Jati. Ustaz tahu dari mana? Nih lampangnya, ada gunung, ada laut. Saya tadi sempat tersinggung juga, masa disuruh ganti sorban? Saya mau netral aja, warna putih, tidak memihak ke warna mana-mana. Kita tidak takut apa-apa karena kita tidak pernah buat apa-apa. Orang Universitas Swadaya Gunung Jati tidak perlu diceramahi tentang persatuan dan kesatuan menjaga NKRI. Jangankan NKRI, jangankan NKRI, laut dan gunung pun mereka bisa satukan. Ada pohon padi tumbuhnya di sawah, ada pohon kapas kapuk tumbuhnya di darat, tapi kedua pohon itu pun bisa juga disatukan. Begitu hebatnya. Sebentar-sebentar ganti mikrofon. Itu menunjukkan apa? Artinya kita punya kemampuan swadaya, punya materi. Jangan pernah khawatir Ustaz Somad terganggu ceramah di sini. Mau duduk, ada mikrofon. Mau berdiri, ada mikrofon. Mau pakai pentas, mau pakai mimbar, ada mikrofon. Mau dari atas, ada juga mikrofon. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, tabarakallah. Ternyata kalau saya tausiah di sini nampak lebih berwibawa. Mirip rektor lah. Semua ada hikmahnya.
Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau tidak suka sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, di balik yang kau tidak suka itu ada kebaikan yang luar biasa. Yang penting kita pandai menangkap hikmah, betul? Andai saya tegak di sana membelakangi Habib, saya tegak di sana membelakangi Pak Ketua Pembina Yayasan, maka mikrofon mati-mati sedikit. Ternyata di sini saya membelakangi juga orang-orang terhormat. Mohon maaf, sebelum maju ke depan jangan sampai dikatakan Abdul Somad tidak ngerti adat istiadat, sopan santun, tata krama. Sebelum maju ke depan 10 jari sudah kuangkatkan dan semua mereka mengangguk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalah yang pesan perlu saya sampaikan di kampus Universitas Swadaya Gunung Jati ini? Ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Boleh? Yang pertama, dari fakultas manapun kalian berasal, apapun ilmu yang kalian pelajari, cita-citanya mestilah menyelamatkan umat dari kegelapan menuju terang benderang. Setuju? Yang dari fakultas pertanian, tanam padi. Kalau dulu katanya padi setahun sekali panen, buat 2 kali. Yang sudah berhasil 2 kali, buat 3 kali. Yang sudah 3 kali, buat 4 kali. Nggak mungkin Pak Ustadz, buat menjadi mungkin. Sehingga masyarakat yang kelaparan, harga beras mahal, mereka bisa membantu pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin tidak bisa sekolah. Jangan cita-citamu terlalu pendek, singkat. Mahasiswa kalau tamat nanti mau jadi apa? PNS. Walaupun kalau kau tamat nanti setelah berhasil dari kampus, ingin meminang anak gadis, tiba-tiba ibunya nanya, sudah kerja di mana? Masih honor di sana. Kamu di mana? PNS. Yang ibu terima mana? Yang honorer apa PNS? Lihat, mereka ngaku sekarang. Tapi ternyata PNS tidak selamanya menjanjikan. Saya ketemu teman saya di airport Cengkareng. Saya kan sering ke airport. Kadang-kadang orang cerita itu, kita harus fokus apa sebenarnya yang ingin dia sampaikan di balik cerita itu. Saya kemarin ceramah di Melbourne. Dia mau ngasih tahu dia pernah ke Australia. Saya sampai di Cengkareng ketemu dengan teman saya. Naik mobil mewah, Alfa. Kita Al-Fatihah. Lalu dia di belakangnya ada seorang perempuan menggendong anak. Saya tanya, itu siapa? Dia bilang istri saya, Mak. Dia teman saya, nggak manggil Ustadz, Mak aja. Istri saya, Mak. Loh, yang dulu ketemu saya waktu di seberang di Sumatera, perasaan bukan ini yang ketiga. Kok bisa 3 istrinya? Kan PNS. Aku sudah keluar dari PNS. Dulu waktu PNS istriku 1. Setelah keluar malah rezeki banyak, dapat 3. Sekarang saya tanya, mau PNS atau nggak PNS? Lihat Bu, hari ini semuanya masing-masing mengungkapkan isi hatinya. Yang calon mertua ingin mantunya PNS, yang sudah PNS karena saya bilang rezekinya bertambah. Intinya rezeki tidak dibatasi oleh status sosial. Kalaulah rezeki itu dimiliki orang yang rajin kerja, siapa yang rajin kerja maka rezekinya banyak. Siapa yang rajin kerja maka rezekinya banyak. Maka kerbau yang membajak sawah jauh lebih kaya daripada kita. Tapi siapa yang punya niat baik, ingin menyelamatkan umat, maka nilai pendidikan itu ada pada cita-citanya sesuai dengan ajaran Nabi, innamal a'malu bin. Ini kampus luar biasa. Kenapa Ustaz bilang luar biasa? Didirikan 1961, mahasiswanya sekarang ada 11.000, alumninya jangan ditanya lagi sudah kemana-mana. 1961 sudah ada, hampir berapa tahun itu? Pokoknya udah tua lah. Ustaz tahu dari mana? Pak Rektor ngasih tahu tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kampus menjadi tempat penggemblengan pembentukan. Apapun fakultas kalian, apapun cita-cita ke depan, mustilah berawal dari dalam hadis Nabi disebutkan innamal a'malu binniyat. Fakultas peternakan, silakan. Mau beternak apa? Saya mau ternak kambing supaya semua umat Islam
Mau akikah, potong kambing. Mau walimah, potong kambing. Mau kurban, potong kambing. Mau sunatan, potong kambing. Mau malidan, maulid anak, maulid Isra Mi'raj, nuzul Quran, potong kambing. Hari ini bisa jadi, bisa tidak. Lalu kenapa kita mesti beli kambing dari tempat lain? Kenapa uang itu tidak kita putar di antara kita? Oleh sebab itu nanti jangan malu menjadi peternak kambing yang dari fakultas peternakan, fakultas pertanian peternakan. Ente dari mana? Lulus dari fakultas peternakan. Apa kerja sekarang? Ternak kambing. Pantasan bawa kambing. Masa tamat dari kampus cuman ternak kambing? Saya memang ternak kambing, tapi satu kali panen 3 kontainer ekspor ke luar negeri. Mereka yang pulang. Artinya apa? Dari sekarang mesti ditanamkan, saya mesti ada skill. Mohon maaf, Civitas Akademika Universitas Swadaya Gunung Jati kalau salah agak-agaknya, mungkin itulah makna kenapa ada buku di bawah yang terbuka, supaya apa? Mengerti membaca. Apapun agamamu, apapun sukumu, Islam mengajarkan Iqra, baca, baca, baca. Kamu sudah baca hari ini mahasiswa? Sudah baca Pak Ustaz. Baca apa? Baca status kawan-kawan. Itu baca sesuai dengan fakultas jurusan kita masing-masing, sehingga nanti tamat dari universitas ini bergizi, berkualitas, selesai S1, habis itu lanjutkan magister S2, setelah itu ambil pasca sarjana S3. Apa itu Ustaz Somad? Cuma nyuruh orang aja, dia pun cuma LCMA. Saya lain, saya memang LCMA, tapi saya tetap melanjutkan ke doktor walaupun belum selesai. Status saya sekarang masih mahasiswa, padahal sudah punya anak, sudah tua, sudah ngajar, masih mahasiswa. Saya tidak mau begitu terjadi pada adik-adikku sekalian. Kalian kuliah, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap nginjak bumi. Setuju? Yang sampai kakimu ke atas itu hantu. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Saya di mana-mana ceramah 15 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Saya bagi 4, 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Yang pertama, profesionalisme. Kalau engkau kebetulan jurusan sains teknologi, memang betul-betul canggih dalam bidang sains. Kalau kebetulan engkau jurusan multimedia, rekamlah ceramah Ustaz Somad. Rekam. Ini adik-adikku yang merekam sekarang. Ada pengajian umum di pinggir jalan, di tanah lapang, semua orang mendengar, rekam, sebarkan. Tapi ada pengajian khusus dalam masjid yang sifatnya intern. Kalau itu kau sampaikan keluar, nanti orang tersinggung, sakit hati. Mesti mengerti masalah hukum, betul? Jelas-jelas pengajiannya tertutup. Yang dikaji, pengajian subuh ini adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu tunggal esa. Kalau tidak satu, bukan Tuhan. Otomatis yang Tuhannya lebih dari satu tersinggung. Allahu Somad. Nah itu yang ceramah. Ini Abdul Somad. Nama dia Allahu Somad. Ini Abdul Somad, hamba Allah. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dia tidak diperanakkan. Otomatis yang Tuhannya beranak dan diperanakkan tersinggung. Itu nggak boleh ente sebar, nanti orang marah. Contoh. Oleh sebab itu apapun, kau dari fakultas apa? Saya dari fakultas hukum Pak Ustadz. Mantap. Jangan kau pikir yang masuk surga itu dari fakultas usuluddin, syariah, jurusan tafsir, fakultas dakwah, akidah, filsafat. Ente jurusan apa? Jurusan hukum. Hukum Belanda, masuk neraka. Siapa yang ngerti tentang undang-undang IT? Siapa yang ngerti tentang undang-undang penistaan agama? Siapa yang akan membela kalau ada ustadz dilaporkan ke Mabes Polri? Kalau bukan mahasiswa dari fakultas hukum. Kuasai hukum-hukum itu, kuasai hukum Belanda. Selesai engkau S1, SH,
dari Universitas Swadaya Gunung Jati, lanjutkan S2 ke Leiden, Belanda, lanjutkan S3, apa titelnya sekarang? PhD, Doctor of Philosophy. Siapa yang tidak bangga? Tiba-tiba ada orang nelpon, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakar hukum, alumni dari Leiden, Belanda, dan sekarang sudah bekerja di LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Saya mau membela Ustaz Somad. Mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebenarnya bukan cerita baru, ini cerita lama. Betul? Oleh sebab itu, maka yang ingin saya sampaikan adalah kita mesti profesional, sehingga kalau kita sibuk dengan keprofesionalan kita, yang jurusan pertanian sibuk dengan ilmu taninya, yang fakultas hukum sibuk dengan ilmu hukumnya, sehingga enggak sibuk mikirkan orang lain. Betul? Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Betul? Ada yang salah dengan ceramah saya ini? Jangan di sini kalian bilang tidak, nanti setelah pulang bilang salah semua. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau saya bilang jangan ada dusta, jawabannya bukan so sweet. Habis 15 menit. Poin pertama, profesional. Ustaz profesional? Ya. Saya jurusan hadis, yang saya kaji ya hadis saja. Setiap subuh Sabtu pengajian hadis. Sampai sekarang Ustaz? Enggak, dulu sebelum viral. Jamaah sekalian, subuh ini pengajian kita tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat, la tadkhulul buyut, tidak masuk ke dalam rumah, fiha tamasil, kalau dalam rumah itu ada patung. Tapi tidak saya sampaikan di tabligh akbar, dalam masjid, supaya umat Islam. Ada pertanyaan, Ustaz, di rumah saya ada patung Pak Ustaz, lengkap sampai ujung rambut, ujung kaki enggak? Lengkap Pak Ustaz. Gambar apa? Gambar gajah. Buang. Sayang Pak Ustaz, keramik harganya mahal. Kalau gitu potong kepalanya aja. Saya menyampaikan tentang masalah hadis, masalah fikih. Kalau ditanya, saya sebutkan menurut mazhab. Ustaz Somad, bagaimana kalau kita sudah berwudu, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, batal apa enggak batal? Menurut mazhab Hanafi, enggak batal. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan bersentuhan itu baru batal kalau maaf jima, baru batal. Kalau menurut mazhab Maliki, bersentuhan laki-laki perempuan tidak batal. Kapan baru batal? Kalau ada nafsu bersyahwat, baru batal. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ada syahwat, nggak ada syahwat, ada nafsu, nggak ada nafsu, batal. Saya pilih mazhab Syafi'i. Makanya kalau bersentuhan, batal, saya wudhu lagi. Tapi saya tidak menyalahkan kawan-kawan saya, guru-guru saya, waktu di Maroko mazhabnya Maliki, bersentuhan, dia tetap sholat. Kenapa kamu nggak wudhu lagi? Saya nggak ada nafsu. Saya ngeliat dia nggak nafsu. Yang lain baru nafsu. Ustaz Somad kenapa pilih mazhab Syafi'i? Saya rasa lebih selamat. Karena ketika saya sedang sholat, Allahu Akbar, datang setan berbisik, hai Abdul Somad, kau tadi ada nafsu, sudah batal. Saya jawab, aku udah wudhu lagi. Tapi kalau saya nggak wudhu, Allahu Akbar, Abdul Somad, tadi waktu kondangan di hotel kau ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ujung jarimu kan kena pengantin, aku nggak ada nafsu. Tapi lirikan matamu mengatakan ada nafsu. Aku katakan tidak, sedikit aja ada. Artinya apa? Kita ini menyampaikan untuk sebagai pengetahuan orang banyak. Jangan sampaikan satu versi saja. Sampaikan menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali, demi untuk persatuan ummah. Profesionalisme. Selesai. Bisa kita lanjutkan? Itu termasuk bagian dari profesionalisme. Ada dalilnya nggak Pak Ustaz? Ada. Innallaha yuhibbu, Allah itu suka idza amila abdan, kalau seorang hamba itu berbuat, beraktivitas, ayyutqinahu, profesional, sesuai dengan keilmuanmu masing-masing, profesional. Dokter spesialis kandungan, tiba-tiba datang orang kena kudis. Pak dokter kandungan, ini saya kena kudis, mohon maaf, saya profesional, perempuan hamil aja, kudis bukan urusan saya. Dia tahu juga masalah kecil-kecil remeh-temeh, dia tahu juga, tapi dia profesional di bidang dia. Mahasiswa
kalau mau menjadi perekat, kalau mau menjadi penjaga NKRI, dia harus profesional. Apa hubungan profesional dengan kesatuan NKRI? Kalau orang miskin, orang susah, orang lapar, maka dia mudah diintervensi. Betul? Tapi kalau fakultas pertanian bisa menumbuhkan tanaman padi, gandum, jagung. Kalau fakultas peternakan meningkatkan. Dari tadi Ustaz kok cerita ternak, kambing, tanam padi. Ini cerita perut, brother. Jangan lupa, orang kalau sudah perutnya lapar, dia ngamuk. Betul? Ini kenapa jamaah adem, ayam, tentram, tenang? Karena kenyang. Coba kalau tablik akbar bulan puasa. Jam menunjukkan jam 5. Baru Ustaz Somad ceramah 15 menit, ya udah garuk kepala. Lama kali Ustaz. Dengar Ustaz ceramah tuh, Ustaz idola kita. Udah nggak idola lagi, udah lapar kali kita. Ini yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua. Walaupun kau berhasil, walaupun kau master, walaupun kau doktor of filosofi, tapi kau tetap akan mati. Apakah kau bawa itu golongan 4E? Ada malaikat mungkar nakir nanya, ma rabbuka, ma PNS-uka. Udah ada. Pertanyaannya tentang pertanyaan anak MDA. Yang ditanya, ma rabbuka, ma imamuka, ma nabiyuka, ma kitabuka. Oh kalau gitu Pak Ustaz, kita hafal aja pertanyaan lisan ini. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan menguatkan dia bisa menjawab pertanyaan kalau dia istiqomah dalam ibadah. Maka mahasiswa, setelah pertama dia profesionalisme, yang kedua jangan lupa jaga ibadah. Tapi rasanya saya mubazir cerita ibadah di tengah mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati. Kenapa? Tengok masjidnya, Ustaz. Ini menunjukkan masjid ini tempat, jangan ragukan tentang Universitas Swadaya. Universitas Swadaya Gunung Jati, enggak ada bawa-bawa Islam. Universitas Swadaya Gunung Jati, ada bawa-bawa Islam? Enggak ada, tapi masjidnya besar. Kadang ada nama Universitas Islam, ditanya musola pun ada. Ustaz min su'uzah. Artinya kalau ada mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati nggak sholat, rektor sudah tidak bisa ditanya lagi di akhirat karena sudah disiapkan. Pihak yayasan sudah ada. Hei pihak rektorat, hei yayasan, kenapa mahasiswa Swadaya Gunung Jati nggak sholat? Udah ada bangunannya. Kenapa mereka nggak sholat? Nggak sholat. Kalian adik-adik calon-calon sarjana yang akan tamat kuliah, jangan kalian laki-laki ini kalian lihat karena ototnya, belum tentu jantan, banyak berotot tapi homo. Jangan kalian lihat karena dia datang ke kampus bawa mobil, boleh jadi mobil bapaknya yang tak lama lagi akan diambil oleh KPK. Tapi kau lihatlah dia sholat ke masjid. Alhamdulillah Ustaz, saya rasanya akan milih itu anak dari fakultas itu Pak Ustaz. Mana pertanian? Masya Allah Pak Ustaz. Kenapa kau yang mau yang itu? Saya lihat dia zuhur ke masjid, malah keluarnya asar. Wah itu kok perlu curiga. Rupanya numpang tidur aja di dalam. Oleh sebab itu maka jangan lupa ibadah. Ada rasa cemas, ada rasa takut. Nanti kalau tamat mau kerja di mana? Nanti kalau tamat kerja apa? Nanti kalau tamat punya rumah apa enggak? Nanti kalau tamat dapat mertua apa enggak? Nanti kalau tamat ada yang mau apa enggak? Maka kunci menghilangkan rasa takut, rasa cemas, Allah sebut dalam Al-Quran, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau banyak ibadah, Allah balas dengan dua. Apa yang diberikan Allah? Allah akan berikan dua. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, Allah kasih makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau takut, Allah beri rasa aman. Lapar, Allah kasih kau makan. Saya pun sampailah di Cirebon. Begitu sampai di Cirebon, langsung dapat batu cincin warna kuning. Ini hanya ada di Gunung Jati, Ustaz. Masya Allah. Nggak saya pasang sekarang. Takut ada yang minta. Allah. Habis itu makan. Allah makan. Mau lihat nasi di Cirebon, terkejut saya.
Nasi jamblang. Kenapa Ustaz terkejut? Sikit kali. Rupanya boleh nambah. Ustaz, ini di tempat saya itu dibungkus pakai daun pisang. Tapi karena sekarang pohon pisang sudah tak tumbuh lagi, udah pakai plastik aja sekarang. Tapi ternyata di Cirebon dibungkus dengan daun jati. Kenapa mesti pakai daun jati? Supaya tahan lama basi. Karena habis makan ini, Ustaz, kalau habis makan ini kita kemana? Perang. Wah, waktu dulu pasukan perang makan. Kenapa Ustaz tiba-tiba belok ke cerita makan? Ingat makan tadi pagi. Amanahum min khawf. Kalau kau lapar atau amanahum min ju', kalau kau takut, Allah berikan rasa aman. Rasa aman dalam hati, rasa tentram, adem, tenang tidak akan muncul dalam hati kalau tidak dengan ibadah. Gimana mau tenang? Salat subuh jam 8.30. Usolli fardhu subhi raka'atain. Allahu akbar. Alhamdulillah Ustaz Somad. Sejak anak saya selalu mendengarkan pengajian Ustaz, sholat duhanya rajin sekarang. Tapi pakai kunut. Gimana ini? Hati bukan punya kita, hati punya Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman milik Allah. Allah buat dia tenang, Allah buat dia risau, Allah buat dia suka, Allah buat dia benci, Allah buat dia sayang, Allah buat dia murka, Allah buat dia tenang setenang-tenangnya. Itu termasuk yang gak tenang. Nampaknya ibadahnya kurang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian pandang karena mereka ganteng. Hari ini mereka ganteng, belum tua baru dirobak wajahnya pakai apa itu software yang buat tua itu? Baru dirobak pakai up, udah mukanya tua. Belum tua aja kan udah benci duluan nengoknya. Jangan kalian harta akan hilang, tapi ada yang kekal abadi. Lihatlah pada ibadahnya, lihatlah pada istiqomahnya. Beruntung bertuah kalian menikah dengan alumni Universitas Swadaya Gunung Jati, karena mereka taat beribadah, sholat berjamaah. Amin. Mereka nanti yang akan membangunkan kalian tengah malam untuk ngajak tahajud yang enggak juga bangun, diambilnya pipa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Somad, dulu saya sangka kalau menikah sama dia saya bahagia. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia saya akan happy, karena saya lihat mobilnya mewah, rumahnya besar. Tapi ternyata setelah anak 3 tak tercium bau kebahagiaan Pak Ustaz. Kenapa? Dia tidak sholat Pak Ustaz. Gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Ini bukan mengawang-awang. Yang saya sampaikan ini bukan fiktif, fakta, data, jamaah langsung cerita ke saya. Tapi nama tak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Dan sebab itu kalian sudah kunasehatkan dari sekarang. Tapi yang gadis-gadis yang belum nikah, adapun yang sudah, ya sabar-sabar aja lah. Nunggu malaikat maut datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, as-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Kenapa saya bisa ceramah tegak di pentas yang luar biasa ini? Karena tiang yang kokoh. Ini tiangnya besi, tapi kan seram kalau ngelihat besi. Maka supaya nggak terlalu seram, ditutuplah pakai bendera merah putih, dipasang pita. Kita pun melihatnya lembut hati kita. Begitu juga dengan laki-laki ini, seram mereka, keras mereka, tapi hati mereka sudah dilembutkan dengan sholat. Ibu-ibu cari calon menantu, jangan lupa buat fit and proper test. Ketua rektor, sekretaris, ketua jurusan, tim fit and proper test dari luar kota, Abdul Somad LCM. Nanti saya akan ngetes satu-satu. Pertanyaan nomor 1, jika Anda diajak oleh calon mertua Anda untuk makan siang hari Jumat jam 12, apakah Anda siap pergi? Siap. Nggak lulus, berarti nggak sholat Jumat. Tapi soal itu nggak saya tanya lagi, udah bocor. Saya akan cari soal-soal baru. Kalian yang mau tahu, dekat-dekati saya.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu ibadah selalu tingkatkan. Dulu kami waktu kuliah tidak pernah terpikir nanti tamat mau jadi apa, nggak tahu. Dulu saya kuliah aja, kuliah. Nanti pulang terserah jadi apa, terserahlah ya Allah. Tiba-tiba ceramah, direkam, viral, diusir, makin viral. Udah sampai itu aja, jangan diterus. Tapi semuanya itu ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Dia. Kita ini tak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Tapi memahami la haula wala quwata illa billah bukan berarti sholat, zikir, baca Quran, nggak kuliah. Saya nggak mau kalian zikir nanti malam tahajud sampai subuh, besok dibanguni nggak kuliah. La haula wala quwata illa billah. Nggak benar itu. Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah ke Palestina yang angkat senjata hatta yarji'a, sampai dia pulang. Tapi memahami hadis ini juga benar. Harus seimbang antara ibadah mahdhah, salat, zikir, baca Quran, infak, wakaf, sedekah, ibadah mahdhah, tapi ada perbuatan yang bernilai ibadah. Dia bukan ibadah, tapi bernilai ibadah. Datang ke kampus, ibadah. Tamat dari kampus, kerja di kantor, ibadah. Pegawai kantor kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, PNS-nya, semua yang masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, semuanya bernilai ibadah. Bapak-bapak kepolisian yang mengatur lalu lintas, yang mengamankan acara ini, semuanya bernilai ibadah. Dengan syarat mengucap nama Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya tidak mau mahasiswa tidur-tiduran di masjid, nggak masuk kelas. Kenapa saya tidur-tiduran di masjid? Iktikaf adalah ibadah. Sementara dosen nggak manggil dia, absen 4 kali, nggak bisa masuk ujian. Ustaz kok tahu? Saya dosen. Sekarang nggak ngajar, cuti S3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, ibadah. Apa pesan dari yang dua ini? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tadi saya sengaja ceramah di tengah. Supaya apa? Khairul umur awsatuha, yang selamat dari fitnah adalah yang di tengah. Saya mau ceramah tengah, tapi kemudian mic macet, saya pun kemari. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan nanti ada yang memfitnah, alah dekat perempuan. Dan ternyata memang doa perempuan lebih makbul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, profesionalisme sudah, ibadah tidak tinggal sudah. Yang ketiga, apa dia? Setelah nanti kalian berhasil, hidup itu simple. Lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, sekolah. Habis sekolah dapat ijazah, kerja. Habis kerja dapat uang, mulai punya kepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi. Setelah itu minang anak gadis orang, nikah. Habis itu punya anak. Udah mutar-mutar di situ aja. Yang berani nikah sekali lagi. Yang berani. Ibu jangan marah dulu. Artinya hidupnya cuma di situ aja. Prinsip hidupmu adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'uhum linnas, bermanfaat buat orang lah. Ustaz Somad tolong buat video endorse. Oh, oke, saya buat video biasa. Apa nama videonya? Endorse. Endorse itu apa? Support, motivasi. Oke, apa namanya? Ini ada komunitas, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang hebat, tapi mereka mengumpulkan makan siangnya dia bagi 2, gajinya dia bagi sekian, dia berikan. Maaf, 1000 kali maaf mungkin tidak layak. Bahkan dia belikan, ada dana khusus untuk membelikan pembalut yang akan diberikan ke pondok pesantren perempuan fakir miskin yang tidak sanggup mampu untuk membeli pembalut. Ada dana untuk itu. Apa namanya? Komunitas baper. Baper beramal pagi, petang, siang dan malam, tiap hari. Mereka beramal bukan karena kaya, mereka beramal bukan karena berlebih, mereka beramal bukan karena punya kekuasaan dan jabatan, mereka beramal karena ingin rasa ada peduli pada orang lain. Oleh sebab itu, setelah kalian profesional, setelah taat beribadah, sholat untuk dirimu sendiri, puasa sunat untuk dirimu sendiri, pergi haji dan umrah dirimu sendiri, tapi jangan lupa yang ketiga,
engkau jangan lupa berbagi pada orang lain dalam bentuk sodako. Saya bilang somak loh. Sodako, berbagi pada orang lain. Hari libur pergi ke bukit, bagus. Hari libur pergi ke pantai, nggak salah. Hari libur pergi ke mall, siapa yang bilang itu tak betul? Tapi hari libur pergilah ke panti asuhan, bawa istrimu, bawa anakmu. Kalau istrimu bertanya, mas, ini di mana? Panti asuhan. Kenapa anak-anak ini di sini? Suami mereka meninggal. Walaupun kalau macam-macam nanti aku mati duluan. Mengingatkan mereka pada mati. Mereka tidak lagi hobi shopping, tidak lagi berebut beli tas kulit. Mohon maaf, saya tak ngeliat siapa yang bawa tas karena dari tadi ngeliat ke sana. Mereka tidak lagi lomba beli mukena sampai 7 biji. Mereka tidak lagi berlomba-lomba dengan duniawi, karena kita ajak pada orang-orang yang diuji Allah dengan nikmat. Anak-anak juga begitu. Jangan dimanjakan dengan gadget, dengan HP mahal, dengan laptop, dengan motor, dengan mobil. Lupa dia dengan dunia ini. Bawa dia ke panti asuhan. Mama, ini di mana? Ini panti asuhan. Mereka kenapa di sini? Orang tuanya, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, tinggal sebatang kara. Walaupun kalau macam-macam, kutinggalkan kau di sini. Oleh sebab itu apa maknanya? Ada kebahagiaan ketika kita menikmati makanan orang. Ada kesenangan ketika kita menerima pemberian orang. Tapi ternyata ada buku berjudul, apa kata judul bukunya? The Miracle of Giving. Mukjizat, keajaiban memberi. Ternyata memberi itu jauh lebih nikmat. Ternyata memberi itu sesuatu yang menyenangkan. Oleh sebab itu maka fitrah manusia, bukan orang Islam saja, siapapun dalam hatinya ada semangat untuk memberi. Ada buku judulnya Semua Ada Saatnya. Diceritakan bahwa ada seekor kucing yang kakinya patah, tulang belakangnya patah, tapi badannya gemuk, tidak bisa berjalan. Kenapa kucing ini bisa gemuk, tulangnya patah, kakinya patah? Kenapa dia bisa makan? Ternyata diintai mereka pakai kamera CCTV yang tidak terlalu mahal karena mahasiswa. Apa yang terjadi? Datang kucing lain siang membawakan makanan. Datang kucing lain membawakan tulang. Ternyata ada kucing yang mampu berbagi. Oleh sebab itu kalau ada mahasiswa, jangankan berbagi, makanan kawan dia ambil, lebih hina daripada kucing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika seorang ulama bernama Imam Ibrahim bin Adham menemui temannya. Lalu dia lihat temannya duduk di bawah panas matahari di atas gurun pasir. Tidak kerja, tidak bisnis, tidak tanam kurma, tidak usaha, dia duduk saja. Lalu kemudian datang Ibrahim bin Adham bertanya, "Hei fulan, kenapa engkau tidak kerja?" Apa kata temannya? Rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapain saya lagi sibuk-sibuk bisnis? Ngapain saya buang-buang waktu kerja? Yang penting ibadah. Karena kalau sudah rezeki takkan kemana. Rezeki sudah ditakdirkan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata berjalan di atas muka bumi dijamin Allah rezekinya. Diam aja. Tiba-tiba datang orang bawa makanan, diam saja. Datang orang bawa minuman. Apa kata Ibrahim bin Adham? Omonganmu betul, ayat yang kau baca tidak salah, hadis yang kau jelaskan memang amat sangat benar. Tapi coba kau lihat di atas pohon kurma sana. Enaknya ceramah di kampus Universitas Swadaya Gunung Jati. Cerita pohon jati, ada pohonnya. Cerita pohon kurma, ada pohonnya. Enak di tempat lain semua teori. Anak-anak fakultas pertanian lagi. Bertani, bercocok tanam tentang semangka. Apa itu semangka menurut etimologi, menurut terminologi, humor semangka, berapa besar semangka. Pas ditanya, pernah nanam semangka? Enggak. Tapi di sini semua ada kurma, cuma enggak berbuah. Di Pekanbaru, Masjid An-Nur, itu kelilingnya kurma. Sama kasusnya dengan di Cirebon, enggak berbuah juga. Sama nasibnya. Akhirnya datanglah seorang pakar kurma dari Thailand, namanya Mr. Kolak. Memang namanya Mr. Kolak. Setelah diteliti-teliti, kenapa kurma ini tidak berbuah? Setelah diteliti, ternyata kurmanya laki-laki. Kurma jantan. Ternyata kalau jantan-jantan ini dia tidak produktif. Itulah mengapa homo diharamkan. Akhirnya dicarikanlah kurma betina, pembuahan, akhirnya berbuah. Jadi ternyata kurma itu yang perlu betina banyak-banyak, tanam banyak-banyak. Adapun kurma jantan cukup satu aja, nggak perlu banyak-banyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana cerita kita tadi? Kenapa mesti belok sih? Ibrahim bin Adham berkata, "Wahai saudaraku, coba kau lihat sarang burung di atas pohon kurma." Dia lihat, apa yang ada di sangkar burung itu?
ada di sarang burung itu seekor burung yang patah sayapnya dari sejak baby, sejak kecil tidak pernah terbang. Kenapa dia bisa tetap hidup di atas pohon kurma? Tiba-tiba datang seekor burung membawakan anak ikan, tiba-tiba datang seekor burung lagi membawakan cacing. Begitulah saudaraku, kalau sudah ditakdirkan Allah, kalau memang hari ini kau makan ikan, ikan akan datang. Kalau memang hari ini kau makan cacing, cacing akan datang. Kalau rezeki burung dijamin Allah, apalagi rezeki mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati. Betul? Kenapa kau ragu? Ayat yang kau baca betul, hadis yang kau baca betul, tapi yang kau pilih salah. Kenapa? Kenapa engkau memilih burung yang patah sayap? Kenapa engkau tidak memilih burung yang membawakan ikan dan cacing? Tapi jangan gara-gara ini jadi burung semua. Substansi makna yang ingin disampaikan adalah memberi. Bagaimana mungkin mau bangun masjid? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu istana dalam surga. Nih, yang bangun masjid ini satu istana sudah menunggu dia di surga. Kalau bangunnya rame-rame, ya rame-rame juga di surga. Kalau bangunnya sendiri, sendiri di Mesir, nanti mudah-mudahan adik-adik kalau sudah sarjana pergi ke Mesir, insyaallah jalan-jalan sambil umrah. Amin. Sampai nanti di simpang Haisadis 7 District ada tulisan berkubah hijau, Masjid Nuri Al-Khattab, Masjid Nuri Al-Khattab. Saya pun masuk ke Masjid Nuri Al-Khattab, tertulis besar-besar, tidak menerima wakaf dan sedekah. Mudah-mudahan adik-adik nanti bangun masjid begitu juga tulisan, tidak menerima wakaf dan sedekah. Hari ini, besok belum tahu. Dia mau masuk surga sendirian, di istana sendirian, bukan berarti dia egois. Kalau kau mau sedekah, cari masjid lain. Kalau kau mau berwakaf, cari masjid lain. Ini masjid saya. Maka mesti ada cita-cita ke depan. Alumni hujan, alumni Universitas Swadaya Gunung Jati mesti bercita-cita. Jangan cita-citanya cuman kuliah, tamat, nikah, punya mobil, punya rumah. Tapi dia mesti bercita-cita harus menyekolahkan 1 bulan 10 anak yatim. Amin. Harus memberangkatkan imam dan khatib umrah ke tanah suci Makkah. Amin. Mesti bisa beli tanah lalu diberikan kepada kiai, alim ulama, habaib untuk membuka pondok pesantren gratis. Amin. Alumni akan datang ke masjid-masjid yang terbengkalai yang belum selesai. Mana jendelanya? Kenapa belum ada? Mana pintunya? Kenapa masjid ini panas? Kenapa tak dipasang AC? Berapa AC yang perlu? Bapak mau pasang? Enggak, nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Profesionalisme sudah. Apa lagi tadi? Ibadah pura-pura lupa aja. Padahal memang lupa. Profesionalisme sudah. Ibadah mantap. Setelah kaya berbagi sudah. Tapi 3 ini tak ada gunanya kalau engkau tidak memiliki yang keempat, akhlakul. Kalau somat cerita akhlakul karimah, dia sendiri tak berakhlak. Orang tua duduk, dia berdiri. Saya memang disuruh berdiri. Orang tua di depan, dia di belakang. Orang tua di belakang, dia maju ke depan. Saya sudah izin duluan. Oleh sebab itu akhlakul karimah ini penting. Banyak pun sedekah kalian tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang kaya, batal sedekahmu, batal infakmu, tak ada gunanya kau berikan santunan anak yatim kalau kau ungkit dan kau Mudah-mudahan video tadi dipotong, ditonton sama orang-orang yang kaya, baik, tapi sombong. Hai orang kaya, gak ada gunanya kau sekolahkan mahasiswa, gak ada gunanya kau santuni anak yatim, tapi cakapmu kasar. Tiba-tiba kau datang, mahasiswa yang kau sekolahkan, kalau enggak kau bisa jadi gembel. La tubtilu sadaqatikum, jangan kau batalkan sedekahmu bil manni wal adha, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah yatsba'uha adha, yatsba'uha adha, diiringi dengan caci maki, sumpah serapah. Tapi mahasiswa-mahasiswa Civitas Akademika, rasanya selama di Cirebon ini saya bertemu dengan orang-orang yang berakhlakul karimah. Pagi tadi dibawa oleh Kang Reza ke makam Sunan Gunung Jati, sopan semuanya. Di sini kami di Sumatera kalau nunjuk begitu nunjuk. Mana makam? Sana. Di sini rupanya mana makam? Sana.
Oh, Masya Allah. Sampai ke atas dibawa ziarah. Selesai itu pergi pula ke Buya Yahya, dibawa berkunjung. Sampai ke tempat Buya Yahya pula menarik tangan saya, mau mencium tangan saya tarik duluan. Hampir belaga kepala kami. Padahal beliau alim, ulama, santrinya banyak, radio, TV Al-Bahjah. TV Al-Bahjah sudah siar sekarang. Radio kita lengkap. Tapi ternyata saya sedang belajar berakhlakul karimah. Selesai dari Al-Bahjah, dibawa pula bertemu dengan Sultan Keceribonan. Sampai di sana saya nggak berani. Seumur-umur hidup saya ceramah. Baru inilah ceramah dihadiri 4 sultan di Cirebon. 4 sultan. Ustaz basa-basi demi Allah. Wallahi tallahi billahi, seumur hidup saya baru ini dihadiri oleh 4 sultan. Apa guna mereka datang? Ngapain datang Abdul Somad aja kok yang ceramah? Tapi mereka ingin menunjukkan kepada masyarakat mereka pemimpin yang rendah hati, yang tawadhu, yang berakhlakul karimah. Secara umur mereka lebih tua dari saya. Masalah darah, jelas-jelas mereka keturunan sultan. Sultan. Makanya jadi sultan. Mereka mau datang bersama kita. Saya duduk tadi di Sultan Keceribonan, saya duduk nggak berani minum, takut nggak sopan. Akhirnya Sultan bilang, kenapa nggak minum? Baru saya minum. Takutnya nanti Sultan belum minum, saya minum duluan, tiba-tiba divisi pantang tahu. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad, saya keturunan yang ke-9, kata Sultan Keceribonan. Dulu kakek moyang kami dulu memilih antara 2. Pilih jabatan kekuasaan menjadi sultan tapi menjilat Belanda, atau turun bersama masyarakat melawan Belanda. Akhirnya Sultan Keceribonan turun bersama masyarakat melawan Belanda. Apa hukuman yang dia terima? Dipenjara di Batavia. Dari Batavia dipenjara. Rupanya kalau di Batavia Jakarta sekarang, bagi masyarakat Cirebon, dari Cirebon ke Batavia itu tidak ada apa-apanya. Dekat itu bagi mereka. Saya aja naik mobil tadi malam lama. Masyarakat Cirebon, masyarakat pejuang, dekat itu Batavia. Mereka datang ke Batavia ingin menyelamatkan Sultan, tapi akhirnya Sultan dibuang oleh Belanda, diasingkan nun ke benteng Victoria di Ambon. Apa maknanya? Bagi mereka tak ada guna jabatan kekuasaan kalau masih menjadi penjilat Belanda. Takbir. Hari ini mereka meninggalkan masyarakat, meninggalkan anak keturunan, meninggalkan istana. Abdul Somad datang ke negeri pejuang ini tepat pada bulan Agustus 2019. Allah Ta'ala mau menunjukkan, hai Abdul Somad, Sultan aja di penjara di... Itu maksudnya. Selesai nanti pulang, apalah yang bisa kami ambil dari tausiah ceramah Ustadz Somad ini? 4. Yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, berbagi sedekah pada orang lain. Cita-cita jangan cuma perut kenyang sendiri. Yang keempat, akhlakul karimah. Kenapa Ustaz kalau ceramah pakai angka-angka? Biar supaya mudah ngingat. Ibu-ibu yang payah ngingat, bapak-bapak mudah ingat. Mahasiswa biar supaya terstruktur. Intel-intel biar mudah nyatat laporan.